kata siapa Bu Asih tadi tuh katanya di sini nggak ada orang segala macem, nggak ada pengunjung, tapi aku loh nemu tempat sajian gitu. Itu yang diceritain dia masih Siska. Makin nggak enak lah perasaan dia ini. Soalnya, kok bisa ngepas gini loh. Ketemu sandalnya si Maya tapi cuman separuh. Abis itu aku lah nemu tampah tadi itu. Ya kayak sajian pada umumnya gitu loh. Ada bunga lah, tulang-tulang ayam segala macem. Tapi udah berantakan. Selamat datang di Cerita di Jalmuk di episode 41. Cerita hari ini datang dari email yang ditulis oleh Yuda. Jadi nama tokoh, tempat dan segala macamnya tanpa murai rasa hormat harus ku sensor dulu ya. Jadi kita ini kan hidup di Indonesia gitu ya. Kita tuh deket banget dengan yang namanya tata krama. Jadi aturan, norma, adat, sopan santun tidak tertulis yang mengatur kayak mana caranya kita berkomunikasi, kita bersosial. Jadi cara ngomong kita lah, cara kayak mana kita bersikap. Itulah ya udah ada aturannya lah. Itulah budaya yang ada di kita yang mungkin gak ada di negara-negara lain. Nah biasanya ya gak selalu yang buruk, tapi biasanya kalau kita ngelanggar itu, apalagi di tempat yang memang bukan tempat kita juga kenal istilah kayak pamali atau kualat. Itulah yang dialamin Yuda sama kawan-kawannya ini. Jadi mereka berempat ini liburan lah mereka ke pantai. Pantai ini memang bukan pantai yang tempat wisata gitu loh. Jadi gak ada yang kelola segala macem. Dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung. Harusnya mereka begitu. Nah, cuman gara-gara tadi tuh tata krama segala macem tuh. Dua orang di antara mereka berempat ini, mereka berdua ini lah ngelanggar sesuatu yang udah dipesanin sama warlock sekitar nih, warga sekitar nih, warlock sekitar, warga lokal sekitar ya gitulah. Udah dipesanin buat gak boleh ini itu tapi dilanggar lah sama mereka. Dan gara-gara itu tuh hampir aja mereka ngilang berhari-hari. Kira-kira gimana kelengkapan ceritanya? Siapin cemilan dan juga kopi. Sini gue ceritain. Cerita kali ini dimulai di tahun 2015. Ada 4 kawan. Namanya adalah Yuda, Siska, Reno, sama Maya. Jadi 4 cowok 2 cewek gitu lah. Nah kebetulan si Yuda nih sama Siska di pacaran. Satu waktu lagi liburan gitu, weekend ini mereka lah merencanakan untuk liburan. Kemana ya kita kira-kira mau liburan nih? Reno lah ngide, aku nemu tempat hidden gem. Belum banyak lah orang yang tahu, tapi memang akses ke sana agak susah. Di mana tuh tempatnya? Pantai. Ya, jadi si Reno ini mau ngajak kawan-kawannya ini jalan-jalan ke pantai. Tapi ini pantai tuh belum dikelola gitu loh, kayak pantai liaran tapi bagus. Nama pantainya gue samarin aja lah ya. Kalau aku sebut pantai mana langsung ketemu soalnya nih. Pantainya namanya kita sebutlah Pantai Jaya. Kenapa tempat ini sepi gitu ya dan masuk hidden gem segala macam? Karena menurut Reno di tempat tuh akses mau ke sana itu susah, harus ngelewatin hutan, akses jalannya juga jelek. Makanya nggak heran kalau di tempat jarang pengunjungnya. Udah mah aksesnya susah, lewat hutan kayak tadi tuh nggak deket juga sama pemukiman. Jadi mungkin banyak lah orang yang mau ke sana tuh bagus tapi was-was. Nah di antara mereka berempat yang tahu tempat itu di mana, yang tahu jalan mau ke sana tuh harus lewat mana segala macam tuh Reno. Jadi Reno lah yang ngatur segala macam keberangkatan mereka. Udah kita nih ke sana aja lah. Cocok nggak nih? Tempat tuh bagus gitu. Cuman ya memang aksesnya susah. Lewat hutan lah, jalan jelek segala macam. Nah dicek lah sama si Maya ini lewat Google Map. Maya lah, ini kalau kita ke sana nggak bisa balik kita Ren, nggak mungkin nih kita sehari PP. Ada jawab lah sama si Uda, ya udah sih ngecamp aja sekalian. Ntar gampang lah masalah tenda segala macem lah, aku lah yang siapin. Jadi kita nginep lah semalam di sana, besoknya baru balik. Kita kan rame-rame nggak ada apa-apa nggak. Dengar Yuda, gini kan cowok gitu ya. Yuda ngomong gitu, yang lain sepakat untuk kesana tapi minum 1 malam. Sekitar 3 hari kurang lebih dari perencanaan mereka ini berangkat ke pantai. Akhirnya lah berangkat mereka berempat ke pantai itu. Semua lah udah disiapin sama mereka. Bawa persiapan buat nanti malam lah, tenda segala macam udah siapin. Berangkatlah mereka 4 jam kurang lebih. Tapi 4 jam ini belum nyampe. Nyampenya kapan Bang Jela? Jadi 4 jam ini mereka kayak baru sampai di jalur lintasnya gitu loh. Belum masuk lagi. Nah masuknya ini masih butuh 2-3 jam lagi. Kadang gak tahu kan medan jalannya kayak apa. Kalau nggak hujan syukur-syukur 2 jam nyampe gitu. Nah sebelum mereka masuk, karena mereka tahu betul nih kalau nanti masuk ini ketemu hutan segala macam, nggak ada warung lah. Makanya mereka belanja lah dulu apa yang bisa dibawa dan dimakan di sana nanti. Sama mereka lah melipir ke salah satu tempat kayak orang jualan es dukan gitulah. Nah yang jual lah ibu-ibu. Ditanyalah sama ibu-ibu ini, mau pada kemana mas mbak gitu. Oh kita mau ke Pantai Jaya bu. Ini bro kasih namanya kayak Dracin aja Pantai Jaya.
Sekalian mastiin, takutnya si Reno ini nyasar gitu kan. Makanya dia mastiin lagi sama ibu, ibu betul nggak ya kalau jalan ke sini tuh ke arah Pantai Jaya. Belum dapat jawaban apa-apa dari si ibu ini. Sebutlah Bu Asih namanya. Bu Asih ini nggak langsung ngasih jawaban, malah mereka tuh nengok mereka berempat kayak ditatapin satu-satu. Kayak seakan-akan tuh dalam hati kayak bilang, lu pada yakin nih mau pada ke Pantai Jaya gitu. Mereka berempat juga sebingungan kenapa ibu ini ditanya nggak jawab, malah nengok gitu loh. Dijawablah sama ibu ini, enggak mending ke pantai lainnya po. Sebelah situ tuh sebelah pantai yang mau kalian tuju. Ini ada pantai lagi. Nah pantai yang mau kalian kunjungin ini pernah ada yang meninggal di sana. Lagian tuh pantai lunduk nggak ada yang jaga. Gitu kata Ibu Asih. Dengar itu si Yuda sama si Siska inilah yang ragu. Betul lah apa kata ibunya, apa enggak kita balik aja gitu. Apalagi dia ingat betul kalau kita ini mau nginep, udah mau nginep jauh dari pemukiman segala macam, malah dengar kabar dari ibu ini kalau tuh pantai pernah ada yang meninggal gitu loh. Jadi mereka bertiga yang memang nggak tahu tempatnya kan pada nengok si Reno kan ya. Reno kan yang tahu tempatnya. Reno tuh dilihatin sama kawan-kawannya bukan yang mikir terus ya udah kita balik gitu nggak dia. Dia diem aja kayak seakan-akan Ibu Asih tadi ngomong apa tuh kayak diin. Udah yain aja. Selesainya mereka minum es dugaan segala macam, mereka lah lanjut pamit sama Bu Asih tadi buat lanjutin perjalanannya. Selama di perjalanan itu mereka tuh sambil si Reno nih loh ngompor-ngomporin kawan-kawannya kayak, iya aneh orang sini mah orang pantai mau dikunjungin. Biasanya kan kalau ada pantai kosong gak ada pengelola kan dikelola gitu, parkir liar segala macam. Ini malah dilarang-larang. Masuklah mereka di hutan sesuai yang dilihat sama si Siska di Google Map tadi. Sampailah mereka berempat itu di pantai yang mau mereka tuju ini. Jam 3 sore. Sampainya di pantai itu betul aja, itu pantai bener-bener sepi banget. Ya kayak mana, memang akses ke sana aja susah gitu ya. Siska lah nanya Mas Yuda, Yud pantai sepi kali ya, gak ada orang lah segala macem. Si Yuda lah ngejawab, ya kayak mana sih akses ke sini aja susah kan, kita tadi buru-buru orang mau ke sini. Enggak loh, tapi ini sepinya beda loh, kamu ngerasa gak sih? Sedangkan si Reno sama si Maya ini excited betul, dia baru datang tuh dia lari-lari sono sini lah, foto-foto lah segala macem gitu. Si Maya sama si Yuda ini yang sibuk nyiapin tenda sama alat-alat panggang yang mau mereka pakai nanti malam. Nah, jam 4 lah kurang lebih, waktu mereka udah deket-deket sama sunset segala macem. Reno sama Maya inilah pamitan sama si Yuda. Cuk aku jalan-jalan dulu ya sama si Maya, akon siapin lah alat bakar sama tenda segala macem. Nanti aku lah yang masak gampang. Nah, dijawab lah sama si Yuda, oh ya udah nggak apa-apa. Nanti kon bawa kayu ya. Gak dijawab apa-apa sama si Reno. Reno tuh udah lari duluan sama si Maya gitu. Dia cuma jawab sip gitu doang deh. Lari lah dia. Jadi di sana tuh sepanjang pantai itu ada satu tebing batu gede gitu lah yang gak jauh dari tempat mereka diriin camp. 1 jam lah kurang lebih si Reno sama si Maya ini cabut dari tempat camp itu. Si Siska ini mulai nanya sama si Yuda, mereka gak balik-balik loh, udah sejam nih. Oke, dijawab lah sama si Yuda juga, iya udah mau maghrib juga gak balik-balik gitu. Sampai si Yuda sama Siska ini teriak-teriak manggil mereka tapi gak ada penjawaban. Begitu ya mereka, setiap 5 menit, 15 menit segala macam diulangi lagi, teriak lagi tapi gak ada jawaban sama sekali. Karena khawatir si Yuda lah bilang sama Siska, apa kita susul aja po? Yuk susul aja yuk, aku nih khawatir lu takut ada apa-apa, udah sore juga. Akhirnya disusul lah sama si Yuda dan Siska ini di tempat tebing yang aku bilang tadi itu, disusul lah mereka ke sana. Tapi gak ada. Reno sama Maya ini benar-benar nggak ada di sana. Sampai mereka tuh di balik tebing gitulah, dikelilingin tebing segala macam tuh nggak ketemu. Sama sekali nggak ada, dipanggil juga nggak ada jawaban sama sekali. Tapi Siska ini di balik tebing itu nemu sendal. Dia paham betul kalau ini sendal yang dipakai sama si Maya. Dipanggil lah si Yud, ini sendal Maya bukan sih? Yang ditemuin sama si Siska ini bukan sendal sepasang gitu loh, cuman sendal sebelah aja. Tapi udah putus. Tapi Siska ini yakin betul kalau sendal itulah yang dibawa sama si Maya tadi waktu berangkat. Disamperin sama si Yuda, dipegang lah tuh sendal. Belum selesai tuh bingungnya si Yuda ngeliat sendalnya si Maya ini. Yuda juga tuh ternyata di tempat lain, kan mereka bisa gitu ya nyari-nyari tempat-tempat itu ya. Yuda dia nemu tampah, kayak tampah sajian segala macam gitu loh. Tapi itu juga udah nggak yang rapi, itu udah berantakan. Yuda tuh bingungnya, kata siapa Bu Asih tadi tuh katanya di sini nggak ada orang segala macam, nggak ada pengunjung. Tapi aku loh nemu tempat sajian gitu. Itu yang diceritain dia sama si Siska. Makin nggak enak lah perasaan dia ini. Soalnya kok bisa ngepas gini loh. Ketemu sendalnya si Maya tapi cuma separuh. Habis itu aku lah nemu tampah tadi itu. Ya kayak sajian pada umumnya gitu loh. Ada bunga lah, tulang-tulang ayam segala macem. Tapi udah berantakan. Perasaan si Uda makin gak enak, makin khawatir lah dia sama 2 kawan dia ini yang hilang. Karena makin khawatir, apalagi udah mau maghrib dipanggil, teriak-teriak si Uda nih. Ren, Maya, metu ojo guyon ae kon. Tapi tetap gak dapet jawaban mereka. Udah teriak-teriak udah mau maghrib gak dapet jawaban sama sekali.
Suara dia bahkan lebih kencengan suara ombak. Selama Yuda nih teriak-teriak nyariin kawan-kawannya tadi, Siska itulah nangis dia. Ya kewajar kalau dia nangis karena dia khawatir lah kawan-kawannya sampai maghrib nggak balik. Yuda tapi bingung, dia bingung sama keadaannya tapi bingung juga ngeliat Siska dia nangis-nangis begitu. Siska nih ngajak-ngajak, ayolah Yud, kita nih cepet-cepet lah kita balik lagi ke kampung. Tadi sebelum kita masuk ke hutan sama jalan-jalan jelek ada kampung di sana. Kita harus cepet-cepet ke sana sebelum maghrib. Nggak pikir panjang, Yuda sepakat, setuju sama apa yang dibilang sama Siska tadi. Beranjaklah mereka tuh dari tebing tadi itu ke motor, parkiran motor yang mereka tadi baru nyampe lah. Ke parkiran motor tujuannya pakai itu motor mau ke tempat perkampungan tadi. Tapi di motor dua nih nggak ada yang bisa nyala. Cobain satu-satu nggak ada yang bisa nyala. Yuda makin bingung. Aku tadi nyampe sini motor lo masih nyala, nggak ada yang bisa nyala tapi. Bingung Yuda, dicobain satu-satu nggak ada yang bisa nyala. Udah panik dia ngidupin motor nggak nyala-nyala. Siska nangisnya makin jadi-jadi. Dia kayak badai di kawan-kawan kita nggak bisa balik nih. Dutak aja tuh motor sama si Yuda tuh, busi lah apa segala macam dicek. Ada lo kayak bensin habis tuh nggak mungkin gitu kan. Tapi yang benar-benar gak ada yang bisa hidup dua motor itu. Kayak mana Yud nih kawan kita nggak bisa balik nih, kita belum ketemu, motor juga nggak bisa nyala. Apa kita jalan kaki aja po? Panik sih udah. Tapi kalau ngelihat langit nih udah bener-bener udah maghrib, udah nggak ada pilihan lain. Sambil dia nenangin Siska sambil bilang, kayak nggak ada pilihan lain sis, kita harus tetap di sini nih. Kita tunggu dulu lah, siapa tahu nanti kita bisa tahu Reno sama Maya di mana. Akhirnya malam pertama mereka camp di pantai itu jadi malam yang amat panjang gitu. Jadi kayak nggak mungkin juga mereka bakal nyari Maya sama si Reno ini malam-malam. Tapi nunggu juga nggak ada yang pasti. Akhirnya nggak banyak yang bisa dilakukan sama mereka berdua nih. Si Yuda mas Kenny cuma bisa pasrah di tenda nunggu kabar dari si Reno. Karena malam juga nggak ada pencahayaan segala macam lah mau nyari. Terus sepanjang malam Siska tuh nangis aja dia biasanya nih. Yuda udah bingung lah dia. Jagain Siska lah, nunggu kawan segala macam gitu. Sampai di jam 1 malam. Yuda nih denger lah suaranya si Reno. Dia tahu betul kalau itu suara kawannya. Dengar suara itu, Yuda langsung bangunin Siska. Siska tuh kan tidur tapi sambil nangis dia dibangun sama si Yuda. Sis, kan kerungu nggak suara nih? Bangunlah si Siska nih. Dia perhatiin betul suaranya nih. Iya nih suaranya si Reno. Tapi mereka berdua bingung. Kenapa bingung Bang Jal? Jadi menurut mereka nih, sependengaran mereka nih, bener nih kayak suaranya si Reno yang teriak-teriak minta tolong segala macem. Tapi kok suaranya nggak cuma satu gitu loh, kayak dari kanan, dari kiri segala macem. Mungkin pikirnya si Yuda ini ya mungkin kebawa angin laut atau segala macem. Jadi karena penasaran, mereka ini cuma berbekal senter aja lah. Dari senter itulah yang modal dia buat nyari nih. Keluarlah mereka berdua dari tenda, senter sono sini segala macem. Karena setiap ada suara misalkan dari tebing nih, senter lah ke arah tebing. Tapi gak ada siapa-siapa. Senter ke sana juga karena ada suara dari sana juga gak ada siapa-siapa. Yuda tuh sambil nyenter-nyenter gini, dia bingung, kaget juga dia karena si Siska ini tiba-tiba teriak. Hello Yud di pinggir pantai. Jadi yang dilihat Siska nih, dia di pinggir pantai tuh kayak ngelihat orang gak sendiri. Karena bahasanya Siska yang keluar dari mulut dia tuh, lihat tuh di pantai gitu. Ada orang tuh ngeliatin kita melototin gitu. Jadi kan kalau yang ditangkap sama si Yuda berarti yang dilihat sama si Siska ini gak sendirian dong. Dipegang lah tangannya Siska nih sama si Yuda. Dia khawatir lah. Pas dipegang tangannya Siska ini, dia tuh tangannya dingin, gemeter kayak orang ketakutan banget lah dia. Dia jawab lagi sama si Yuda, ngomong apa sih kok niku? Aku juga bingung nih, teman-teman kita nih hilang. Udah lah masuk tenda aja kita, capean kamu nih. Udah setelah itu akhirnya si Yuda ini masuklah dia ke tenda sama si Siska. Tapi sepanjang masuk ke tenda ini dia sambil nenangin si Siska, tapi pala dia tuh kayak bingung gitu. Ini temenku nih belum pulang, sampai malam gini belum ketemu, gak aku cari juga gak mungkin gitu. Cuman dia di situasi itu juga bingung karena Siska kan rewel begitu gitu. Maksudnya diajak keluar segala macam juga pasti gak bisa. Sis aku tak nyari Reno ya. Kepikiran aku gak bisa aku tidur nih kalau Reno sama Maya ini gak ketemu gitu. Nah kau sini aja. Tapi si Siska ini gak mau dia. Jadi Siska ini sebenarnya takut tapi dia maksa untuk ikut sama si Yuda. Tapi ya masuk akal juga menurut dia. Ya gak mungkin juga lah nih cewekku tinggal sendiri segala macem gitu. Akhirnya lah mereka berdua tuh pergi bermodalkan senter yang dipunya sama si Yuda inilah yang dipakai sama dia buat nyari. Jadi betul aja dia pergi di hutan yang deket sama batu yang aku bilang tadi. Sampailah mereka berdua nih di tebing. Jadi di tebing yang di pantai itu belakangnya itu ada hutan, disisirin pantai, ya disisirin hutan itulah target mereka untuk nyari kawan-kawannya ini. Nah, sekitar 20 menit lah kurang lebih si Yuda sama si Siska ini keliling dia tuh nyisirin hutan itulah karena menurut dia ini Reno sama si Maya ini nggak mungkin jauh-jauh dari sini. Kalau toh dia di tebing harusnya kelihatan, dipanggil juga pasti kedenger lah. Makanya mereka feeling banget kalau mereka ini si Maya nih sama si Reno nih pasti masuk di sisiran hutan ini lah. Makanya disisirin sama mereka. 20 menit tuh kurang lebih si Yuda sama Siska ini masuk ke hutan itu. Tapi yang aneh,
Selama dia 20 menit masuk semakin dalam di hutan yang ada di pinggiran tebing itu, dia selalu ketemu dengan jalur yang sama. Logikanya, ini kan laut nih, laut, tebing, ke belakang hutan gitu kan. Jadi setiap dia masuk ke hutan, ntar nembusnya kesini lagi. Kayak muter-muter aja gitu. Yud, ini kita gak salah jalan po. Perasaan aku dari tadi kita lewat sini tapi ketemu sini lagi. Yang dirasain sama Mas Yuda juga sama. Perasaan dia juga tadi tuh udah lewat sini gitu loh. Orang dia ingat betul masuknya dari sini, kok balik lagi ke sini. Dan itu terjadinya gak cuma sekali. Beberapa kali tuh si Yuda sama Siska tuh begitu lagi dia. Setiap masuk ke sisiran hutan itu selalu balik lagi ketemunya di tebing itu, di jurang pinggir laut itulah. Apa benar-benar putus asa mereka. Jadi kayak ini kan tebing gitu ya. Jadi mereka tuh putus asa lah di situ. Kayak mana ya kita ini muter-muter udah nyari tapi baliknya sini-sini terus gitu. Lagi di fase-fase bingung begitu tuh, si Siska ini kayak dia sekelibet di hutan belakang tadi tuh kayak ngeliat kayak bayangannya si Reno. Dia hafal betul lah kalau tuh si Reno. Kayak lari gitu, cepet tapi. Makanya langsung dia bilang sama si Yuda, "Yud, kon lihat gak tadi?" Jadi Siska tuh ambil nunjukin ke arah hutan. Dia bilang kalau tadi dia lihat betul bayangannya si Reno tuh kayak lari cepet tapi si Yuda dia dicari tuh celingak segala macem, nggak ngelihat sama sekali. Siska itulah yang lihat. Akhirnya mereka berdua, si Yuda yang ngikut petunjuk dari si Siska, masuklah lagi dia ke hutan itu. Kalau tadi kan masuk beberapa kali tuh nggak ada petunjuk apa-apa kan udah jelas kan ada si Reno di dalam. Udahlah yuk samperin aja lah, disamperin lah masih Yuda masih Siska. Jalanlah mereka masuk lagi tuh dari tebing itu masuk lagi ke hutan. Mereka dari tebing itu masuk ke hutan, baru masuk hutan beberapa langkah gitu. Dari belakang nih, dia dengar suaranya si Maya. Siska lagi tuh yang denger. Suara minta tolong ini itu gak cuma sekali aja dia, berkali-kali dia denger. Sampai si Uda ini juga ngerasain yang sama dia. Dia juga denger kalau suara di belakang ini adalah suara Maya nih. Siska lah si gupak gini nih, dia ngajakin si Uda. Ayo Yud, kita tolongin Yud. Tapi si Uda dia bingung. Lah ini mana dulu nih, mau ke hutan dulu nih, Reno dulu tadi nih apa Siska dulu? Apa si Maya dulu? Nah, terjadi perdebatan tuh antara si Yuda sama si Siska. Karena menurut si Yuda, tadi kan kita ngeliat Reno kan situ kan. Jadi menurut Yuda tuh kayak gak mungkin Reno sama si Maya ini kepisah. Masa satunya di tebing, satunya di hutan? Iya Yud, tapi aku dengar betul. Kau juga dengar kan tadi kan? Di belakang tuh suara Maya. Di tengah-tengah perdebatan mereka berdua ini, suara Maya yang mereka berdua dengar tadi tuh tiba-tiba sunyi aja, hilang aja. Sempat bingung tuh mereka berdua tuh. Jadi mereka tuh kayak ngeliatin ke tebing. Nggak ada suaranya lagi gitu ya. Mereka berdua lagi pada bingung gini, denger lagi dia suaranya si Maya. Tapi arahnya jadi berubah. Yang tadinya di tebing ini sekarang jadi arah hutan. Kayak gak masuk akal loh. Kejadian itu gak ada semenit 2 menit. Masa cepet banget dia pindah. Dan bedanya suara si Maya ini kayak orang minta tolong. Tapi yang didengar dia suara si Maya yang dari hutan ini gak kayak orang minta tolong. Kayak ketawa-ketawa cekikikan. Mereka berdua seakan-akan kayak dapat petunjuk tapi takut gitu. Banyak hal yang gak masuk akal menurut mereka. Kayak harusnya kalau suaranya pindah, orangnya pindah tuh gak mungkin secepat itu. Atau paling gak lewat dari mereka lah. Jadi yang dirasain mereka berdua tuh jadi merinding gitu. Bahkan saking takutnya, jadi si Siska ini dia sampai tutup kuping gitu, jongkok, dia teriak-teriak deh. Si udah makin bingung deh, ini aku harus kayak mana nih? Aku harus masuk ke hutan nyamperin si Reno tadi yang belum kelar, ke tebing tadi suaranya si Maya, atau ngurus si Siska ini. Karena perasaan dia udah gak enak nih, jadi si Siska ini ditarik lah tangan dia nih, diajaklah dia lari, masuk lagi, balik lagi ke tenda dia tadi. Karena ini udah gak aman lah segala macam yang dirasain sama dia. Sepanjang si Uda nih sama Siska ini lari balik ke tenda, dia denger lagi suara Maya sama kayak tadi. Kayak suaranya minta tolong, kadang-kadang cekikikan, merinding lah pokoknya. Berhasil lah mereka berdua nih keluar dari hutan yang di tebing tadi itu. Udah mulai deket sama tenda. Sampainya di tenda nih Siska ini teriak-teriak lagi dia. Dia teriak-teriak tuh sambil nunjuk ke arah pantai. Sama kayak yang sebelumnya. Itu lagi yang dilihat sama si Siska. Jadi perasaan Siska tuh dia kayak ngeliat gerombolan banyak orang gitu yang matanya tuh pada ngeliatin fokus ke mereka berdua. Kayak merhatiin gerak-gerik mereka berdua lah. Makanya dia teriak-teriak, "Bay, bayangan itu lagi, Bay," segala macam gitu. Tapi si Bay tuh kayak, "Oh sih kok nih udah 3 kali loh. Gak pernah aku lihat ada apa-apa." Tapi kali ini yang dilihat sama si Yuda, Siska ini gemeterannya tuh beda gitu loh sama yang pertama sama yang kedua tadi. Walaupun dia sendiri gak ngelihat gitu ya. Ya orang yang dimaksud sama Siska ini siapa gitu di pantai. Setiap disenterin sama dia gak ada orang yang dimaksud sama Siska ini. Tapi ngeliat Siska ketakutan begini, dia kayak percaya aja gitu apa yang diomongin sama Siska. Masuklah mereka berdua ke tenda. Jadi Siska ini ditenangin sama si Yuda. Udah kamu tenang aja. Nih abis ini kalau kondisi gak mungkin kan kita sini aja dulu. Kalau nanti udah mungkin kan kamu sini, nanti aku yang cari gitu. Belum selesai tuh. Jadi si Siska tuh masih kayak ketakutan gitu. Si Uda ini berusaha nenangin. Dia denger dengan jelas dari luar tenda nih ada suara perempuan. Suara perempuan itu bukan suara Maya, tapi suara Siska. Lo bayangin Siska di depan lu nih, tapi di luar ada suaranya. Kayak gak masuk akal.
Di situasi inilah si Yuda nih mulai panik dia. Dia mulai ngerasa segala hal yang terjadi yang menurut dia ini nggak masuk akal dari tadi nih menjadi masuk akal nih, termasuk orang-orang yang dilihat sama Siska tadi. Abis itu si Siska nih tiba-tiba ngejerit dia. Jadi Siska ini ngerasa kayak kaki dia tuh kayak ada yang megangin. Kenapa sis? Kaki kuyut kayak ada yang megangin gitu. Dicek lah masih udah ini di kakinya si Siska itu nggak ada siapa-siapa, nggak ada juga yang ngerasa kayak ada tangannya megang segala macem. Belum selesai nih beriksa kaki, rambutnya si Siska ini kayak ada yang narik gitu. Makin kencang dia teriaknya. Lalu bisa bayangin lah kayak mana gupeknya tuh di dalam tenda tuh mereka berdua. Tapi itu setiap dicek di kaki lah, rambut segala macam, Yuda tuh nggak pernah ngeliat apapun. Belum selesai masalah itu, suara Maya nih kedenger lagi mereka. Ini rasanya tuh yang mereka denger tuh kayak deket banget. Mungkin kayak cuma di belakang tenda aja lah. Enggak cuma suara si Maya doang gitu. Jadi yang dirasain sama Siska sama si Yuda ini dari dalam itu suaranya Maya kedenger deket tenda nih, di luar tenda nih kayak ada suara jejak kaki gitu loh. Dan itu keliling tenda dia nih. Jadi Siska tuh apa yang melukin si Yuda itu ketakutan lah. Yud, suara siapa itu Yud? Dan sepanjang malam itu Yuda sama Siska nih, Yuda lah terutama lah, Yuda nggak tidur, dia benar-benar ngejagain Siska. Tapi dia juga nggak berani nengok ke depan dia ada apa. Dan itu semuanya terjadi bener-bener sampai subuh. Jadi si Yuda ini bener-bener denger semua kejadian itu tuh sampai subuh. Pas langit mulai terang, kayak 5:30 gitu lah, habis subuh gitu. Yuda inilah yang dari semalaman dia nggak tidur ini, dia denger suara kendaraan. Siapa lagi orang yang datang di pantai itu kan dari kemarin cuma dia aja kan sama kawan-kawannya ini. Ini ada lagi nih kendaraannya udah denger pagi-pagi betul. Tapi makin diperhatiin suara tuh betul-betul sama si Yuda, dia yakin betul kalau yang datang ini gak cuma 1-2 motor nih, rame nih kayak rombongan gitu. Dia pikir ini pasti warga yang deket-deket sama pantai ini. Kesempatan yang bagus buat dia minta tolong lah. Ceritain kawannya yang hilang lah sama apa yang dia alamin semalaman. Keluarlah si Yuda ini dari tenda itu. Dia keluar, betul aja yang ditengok sama dia itu betul rame tuh rombongan lah. Di ujung yang ada di tebing tadi, di ujung tebing itu diperhatiin nih, kayaknya aku samperin aja Pak ya ke sono ya. Aku minta bantuan lah sama mereka nih. Masuk lagi tuh si Yuda tuh masuk ke tenda, dia mau pamit lah sama si Siska. Siskon sini aja ya, aku tak minta tolong dulu. Di sana kayaknya rame orang. Belum selesai tuh dia, habis pamitan dari Siska tuh, dia keluar dari tenda, dia liatin lagi tuh rombongan motor tadi. Aku nih belum jalan ke sana, tapi kok mereka ini jalannya ke arah aku loh. Betul aja, tuh rombongan tuh tadi tuh nyamperin ke tendanya si Siska sama si Yuda tadi. Tapi Yuda juga bingung, loh kenapa pada kesini gitu. Terlebih yang diperhatiin sama si Yuda ini muka mereka ini kayak orang marah. Datanglah tuh rombongan, 10 orang kurang lebih. 10 orang tuh lah datang nyamperin ke tendanya si Yuda. Betul aja dari jauh kan udah kelihatan kayak orang marah-marah kan. Datang ke sana juga langsung marah-marah dia. Jadi gak ada sepatah kata basa-basi apa segala macam. Salah satu di antara rombongan bapak-bapak inilah ada satu yang nyeletuk. Kok yang rusak sajian di sana ya? Bingung sih udah enggak ada negur, gak ada sapa gitu, langsung marah gitu. Nambah lagi satu bapak-bapak tuh ada lagi nyeletuk. Ngapain kalian sini? Yuda bener-bener bingung karena gak 1-2 orang nih, rame orang nih. Dia bingung mau ngejelasinnya kayak mana. Dia mau nyeritain apa yang dialamin tuh dari mana juga bingung dia. Sepurane pade bukan aku loh, bukan aku. Ya Yuda juga bingung karena memang bukan dia kan. Ribut-ribut dah tuh bapak-bapak ini 10 orang ini sama si Yuda ini. Ngedenger dari luar nih, ngedenger dari dalam nih, di luar ada suara bisik-bisik. Keluarlah Siska dari tenda. Nggak nyelesain masalah, ini nambah masalah. Begitu Siska keluar, bapak-bapak tadi yang marah-marah tadi makin menjadi-jadi. Ancoy malah jinan gini. Karena kebawa emosi lah segala macam lah. Bapak-bapak tadi itu langsung lah ada satu di antara mereka ini langsung yang nimpukin si Yuda. Untunglah dipisah sama salah satu di antara mereka, namanya adalah Pak Waluyo. Pak Waluyo itulah yang bisa. Kalau nggak abis nih Yuda. Dan akhirnya yang lain ini bisa ditenangin sama Pak Waluyo ini, dipisahin. Jadi bentar toh, biarin Mas ini cerita dulu. Akhirnya semuanya diceritain tuh apa yang dialamin si Yuda masih sepanjang malam tadi gitu. Apa yang dialamin mereka nih, 2 kawan mereka yang belum pulang tuh ceritain semuanya sama Pak Waluyo sama kawan-kawannya tadi. Akhirnya sama Pak Waluyo tuh teman-teman tadi tuh diarahin, oh ya udah kita bantulah Mas ini gitu. Jadi semuanya nih yang kemarin nyarinya cuma berdua, pagi ini mumpung pagi juga kan, 10 orang tadi itu bantuin mereka berdua buat nyari kawannya 2 yang hilang tadi. Dilakukanlah pencarian nih sama mereka, 1 jam lah kurang lebih, 1 jam pencarian ini baru membuahkan hasil. Ketemulah si Reno nih sama si Maya. Tapi posisi mereka ketemu tuh benar-benar pisah, jauh banget bahkan. Si Maya itu ketemu di hutan tepat si Yuda sama Siska kemarin nyari. Tapi kan malam gak ketemu kan, disitulah mereka ketemu. Ketemunya tuh kondisinya udah yang badannya pada lebam lah, biru segala macem gitu. Dan pingsan juga gak sadarkan diri. Sedangkan si Reno, ini juga si Yuda juga gak akan expect lah. Jadi tebing yang di pantai itu tuh kayak tebing gini, terus ini kan ada hutan segala macem, dia tanaman kayak kelapa segala macem. Nah tebing satunya lagi ada nih, tapi seberang tebingnya tuh kesana tuh agak jauh. Gak akan kebayang lah kalau si Reno tuh sampai sejauh itu gitu. Nah di seberang tebing itulah
ditemukannya si Reno. Kondisinya juga sama, pingsan. Cuman bedanya nggak ada pakaian satupun nih kecuali celana dalam doang yang dipakai sama si Reno. Setelah semuanya ketemu nih, 2 orang yang hilang semalaman ini, Pak Waluyo bilang, udah ini sekarang yang penting mereka masih selamat, bawalah ke rumahku dulu. Jadi mereka berdua ini dibawalah ke rumahnya Pak Waluyo. Dibawalah mereka tuh semuanya ke rumahnya Pak Waluyo tadi. Sampainya rumah Pak Waluyo, Siska nih nyolekin si Yuda gitu. Yud, kon masih ingat gak tempat ini gitu? Kayak gak asing loh. Sama Yuda juga ngerasa hal yang sama. Ternyata rumah yang didatengin ini, rumahnya Pak Waluyo ini, itu adalah rumahnya Bu Asih. Tempat mereka sebelum masuk ke pantai kemarin yang mereka beli es dugaan segala macem. Jadi Bu Asih itu ternyata istrinya Pak Waluyo yang nyelamatin mereka ini. Ada dibawalah masuk tuh mereka berdua. Masih pingsan kan? Dibawa masuk lah di sana. Ditungguin lah, ditemenin sama Pak Waluyo dan istri. Jadi si Siska sama Yuda di situ. Warga yang tadi nyari itu kan ada 10 orang kan. Beberapa tuh ada yang dari mereka tuh pulang ya, sarapan dulu segala macam. Cuman kabar begini di kampung itu kan gampang nyebar gitu ya. Jadi setelah udah pada bubar sebagian nih, ini 2 orang yang ketemu tuh belum sadar, tapi di depan tuh makin rame orang. Jadi mungkin ya, mulut ke mulut lah, jadi pada tahu kalau ada kejadian orang yang sempat hilang. Apalagi masih ingat gak kalau Bu Asih pernah bilang kalau dulu ada orang yang sempat meninggal dan hilang di situ. Makanya orang jadi kepikiran lagi, jangan-jangan ini kejadiannya sama. Nah, sementara sambil nunggu si Reno sama Maya ini bangun dari pingsan nih, diobrolin lah mereka berdua nih. Si udah masih tadi tuh ama Bu Asih. Kan udah tak bilang loh Nduk, Mas jangan kesana, malah pada ngeyel. Mereka berdua cuma diem. Iya Bu maaf. Ibu ngelarang kalian kesana karena waktu itu ada pemuda di kampung ini yang juga meninggal di tebing karang itu. Wis tak larang kok kalian malah ngeyel maksa kesana. Dengar semua penjelasan dari Bu Asih, Yuda kan tadi sempat dimarah-marah sama bapak-bapak tadi kan, dia makin mungkin maksudnya sajen segala macam yang diantar sama warga tuh itu. Sampai akhirnya ditunggu lah nih sama orangnya di rumah itu kan, akhirnya si Reno masih main lah siuman, dia bangun lah mereka dari pingsannya. Banyak orang tuh yang penasaran apa yang dialami sama mereka, terus mereka tuh ngapain dan kemana gitu loh. Termasuk kawan-kawan mereka berdua, Yuda sama Siska. Jadi Pak Waluyo itu ngeliatin mereka tuh siuman tuh cuman kayak Kiki ngopo tuh tekan tebing-tebing kono. Lu tuh awalnya si Reno sama si Maya itu bingung kan, siuman di rumah segala macem gitu ya. Tapi setelah semuanya ngobrol segala macem, ditanya-tanya sama Pak Waluyo ini, mereka berdua tuh bener-bener gak bisa jawab apapun, cuma diem aja. Kadang lah ditanya sama Pak Waluyo nih, si Reno nih diem aja, yang perempuan juga diem aja. Warga yang di depan rumah kan rame kan, udah marah mereka. Jawab jujur, kon Waluyo iki ngopo nih tebing kono? Marah-marah sambil gebukin meja dia ngomong begitu. Si Maya yang tadinya diem jadi nangis deh sesenggukan dia. Sementara si Reno nih cuman sepurode pade sepurode amit. Abis itu dijelasin lah semua yang dialami sama si Reno ini. Jadi ternyata si Reno nih sama si Maya pergi ke tebing itu gak cuma buat foto-foto. Dari yang kemarin baru nyampe itu loh, pamit mereka ke sana tuh gak cuma buat foto-foto. Jadi mereka berdua nih, si Maya sama si Reno ini nekat dia, karena dia pikir mungkin di pantai itu gak ada siapa-siapa segala macem aja. Zina betulan lah mereka berdua tuh di balik tebing itu. Yang parah lagi, jadi sajen yang bikin bapak-bapak ini pada marah itu kan pada rusak kan sajennya. Ya yang rusakin tuh juga si Reno tuh lah, ditendang sama dia. Udah gitu makan sajen tuh loh, dimakan sama dia. Terus menurut Reno selama dia ngilang semalaman itu, yang dirasain sama dia tuh dia kayak gak tahu siapa yang maksa gitu. Jadi kayak dia tuh dipaksa buat makan sajen itu, tapi yang dimakan sama dia itu rasanya kayak ayam tapi pahit gitu. Nah, dengar semua pengakuan dari si Reno nih, warga tadi dulu yang sempat marah-marah makin menjadi-jadi. Hancur tuh kan, malah jinel, pantes saya kena tulah. Tuman. Suasananya di rumahnya Pak Waluyo ini hari itu bener-bener makin panas ya. Kayak mana enggak gitu. Warga desa yang di depan tuh pada dengar semua pengakuannya Reno kan pada kesel. Udah mah enggak ada toto kromone deh. Ngini gitu-gitu tuh di tempat yang memang enggak boleh gitu ya. Terus sajen itu loh, yang memang udah jadi kegiatan mereka segala macam dirusak. Kayak mana lah warga enggak pada marah. Untungnya itu di rumahnya Pak Waluyo. Coba kalau bukan di rumahnya Pak Waluyo segala macam, mungkin nasib mereka nggak begitu lah, karena Pak Waluyo itu kebetulan di kampung itulah kepala desanya, jadi bisa lah dia tenangin warganya biar nggak pada anarkis segala macem. Akhirnya karena Pak Waluyo ini ngerasa itu udah malam, jadi mereka lah suruh istirahat semalam lagi di rumahnya Pak Waluyo. Besoknya mereka nggak langsung disuruh pulang sendiri. Pak Waluyo lah yang nganter dan mamitin mereka sampai ke rumah orang tuanya masing-masing. Karena nggak tega lah Pak Waluyo ini ngeliat
bocah-bocah ini. Sama biar jelas nih kenapa anak-anaknya pada yang lebam segala macem. Dijelasin lah semuanya sama Pak Waluyo nih ke orang tuanya. Setelah semua kejadian itu 2 bulan setelahnya, jadi si Reno sama si Maya ini cerita lah masih Yuda sama Siska. Dia cerita kalau dia selama 2 bulan itu udah pulang, dia masih sering kayak denger suara lah segala macem gitu. Yuda denger semua itu dia kayak, ya itulah yang kurasin waktu itu. Itu dia Bang Jal, cerita yang kualamin nih Yuda nih sama kawan-kawannya tadi. Kali ini mah ini paling enak nih moral of story-nya mah Totok Romo unggah-ungguh tuman. Usone hayang sembarangan gitu loh. Kita manusia lu dikasih akal sama pikiran. Kalau di mana-mana tempat mah hewan anjir. Kayak kucing depan rumah gua juga gini, bebas. Nah, itu aja untuk episode kali ini. Kita ketemu lagi besok. Jangan lupa sholat. Toman.